Oke, jadi kali ini kita akan menanyakan siapa lagi gosipin kamu dan kenapa. Oke, siapa gosipin kamu dan kenapa? Siapa gosipin kamu dan kenapa dia gosipin kamu? Tuh, 2, 3, 4. Banyak banget. Kenapa sih yang paling itu selalu banyak? Aku heran deh. Banyak amat yang gosipin. Oke, Messiah. Dia tuh nganggap kalian serving humanity with humility. Oke. Kalian itu mungkin lagi dilihat banyak orang sih memang. Lagi sedang di posisi yang dilihat banyak orang. Itu mungkin karena itu kalian digosipin. Aku mau pakai kartu yang ini aja deh. Nggak tahu kenapa pengen aja pakai kartu yang ini. Siapa lagi gosipin kamu? Terus mereka tuh ngomong apa? Siapa gosipin kamu? Terus mereka ngomong apa? Bottom of the deck. Ini urusan keseimbangan ya. Yang mereka buat kalian semua ini urusan keseimbangan. Ini urusan memberi dan menerima. Jadi kalian tuh dia bisa ngomongin ngegosipin kalian karena kalian mendapatkan sesuatu, atau ngegosipin kalian karena kalian memberi sesuatu. Kalau kalian mendapatkan sesuatu itu bisa karena dia jealous, dia julid gitu, dia dengki ngelihat kalian mendapatkan hal itu. Kalau misalnya kalian memberi sesuatu, mungkin dia kayak gosip, dia cuma ngasih ada maunya itu, dia cuma mau buat dipamerin di sosmed kalau dia baksos gitu. Nah, buat yang pilih pile 1, rebel, child orphan, independence based on learning to go it alone, conquering fear of surviving. Ini orang kasihan sih, ini orang kasihan. Jadi dia itu orang yang ambisius gitu. Terus dia tuh kayak challenges authority to affect social change, reject spiritual systems that do not serve inner needs. Oke, ini social change ini biasanya kan social change itu diartikan dalam hal merubah misalnya gini, misalnya ada norma-norma kesusilaan tradisional di negara kita. Biasanya kan orang pengen merubah itu menjadi lebih terbuka gitu kan. Nah, tapi kali ini secara intuitif aku tuh ngelihat ini kayak social mobility, lebih ke arah mobilitas sosial. Jadi orang ini waktu kecilnya mungkin ekonominya tuh kayak kurang beruntung gitu. Makanya iya sih, aku bisa ngerti sih kenapa ini orang ngomongin kamu dikasih, kamu memberi gitu, kayak itu nge-trigger trauma masa kecil dia banget. Ini kasihan sih. Two of oh iya, nih orang ngeliatin kamu banget. Terutama kalau ini aku nggak tahu ya, secara intuitif aku melihat orang ini ngeliatin kamu tuh lihat lewat Twitter. Ini literal banget sih, karena ini sebenarnya two of wands itu artinya dia tuh berencana, dia tuh kayak pengen apa itu, kayak apa sih, world domination. Dia tuh kayak pengen menguasai dunia gitu, kasarnya ibaratnya gitu ya, istilahnya tuh dia tuh pengen menguasai dunia. Dia tuh pengen punya perusahaan sendiri, dia pengen maju, mungkin dia pengen kayak nafkahin orang tuanya, dia pengen nafkahin adik-adiknya, aku nggak tahu ya. Tapi dia tuh kayak orang yang punya ide seperti itu. Tapi orang ini, walaupun oke lah aku bilang dia perjuangannya kuat, dia ambisinya tuh ada gitu, dia tuh semangatnya ada, dia tuh bukan tipe orang yang cuma malas-malesan terus kayak nyari sugar daddy gitulah kasarnya. Orang ini nggak cuma nyari sugar daddy, dia tuh emang pengen punya usaha sendiri segala macam. Dia emang kerja keras dan dia emang cerdas. Tapi masalahnya dia itu kadang-kadang tuh dia tuh tipe orang yang selalu harus punya musuh, dan kebetulan kali ini musuhnya adalah kamu. Tahu kan tipenya? Jadi ini orang misalnya dia tuh dalam setiap kelompok yang dia punya pasti ada satu orang yang dia benci, terus dia fokuskan ke orang itu, dia cari kesalahannya. Nah, orang yang dia cari kesalahannya itu kebetulan kamu gitu. Dia tuh gampang banget ke-trigger sama kalian. Asli, dia tuh gampang banget ke-trigger sama kalian. Terus dia tuh kalau misalnya ngomongin kalian tuh kayak, tapi tunggu. Aku perlu kejelasan lebih banyak deh soal orang ini, karena orang ini complicated. Bentar. Oke, mari kita teruskan. Apa sih yang dia katakan gitu? Gosipnya tuh apa? Gosipnya adalah berhenti. Oh, dia tuh pengen merusak citra kamu sih. Dia pengen merusak citra kamu mengenai apa? Dia
Oh, dia tuh mengincar sesuatu, dia tuh mengincar loyalitas di lingkungan kerja. Jadi mungkin ini kolega kerja kamu atau dia saingan kamu ketika jadi influencer sosmed apalah ya. Tapi dia tuh pengen merusak citra kamu. Apapun yang dia katakan tuh, coba aku pengen tanya. Dia tuh ngegosipin kamu tuh tentang apa sih? Kunci, berhenti. Dia bilang kamu tuh terlalu, dia tuh ngatain kamu tuh cuman beruntung karena privilege terus karena koneksi keluarga. Dia tuh kayak bilang kamu tuh cuman ada di posisi kamu sekarang karena kamu tuh punya privilege keluarga, karena kamu dari keluarga yang mendukung kamu secara finansial misalnya. Ya, keluarga yang mendukung secara finansial itu kan nggak selalu berada ya. Kalian bisa aja kayak keluarga kalian mungkin agak struggle gitu ya, tapi misalnya orang tuanya tuh mau melakukan apa saja supaya anaknya bisa sekolah gitu kan, itu juga mendukung. Nah mungkin orang tua dia dulu nggak kayak gitu. Nah dia tuh bilang kalian tuh dimanja orang tua, makanya kalian itu bisa ada di posisi kalian sekarang. Nah itu aku tadi barusan lihat di 555 di HP aku, itu berarti perubahan konflik dan kompetisi. Orang ini adalah saingan kamu, dia ngincer posisi yang kalian punya. Misalnya dia pengen jadi influencer paling dikenal, atau dia pengen mendapatkan beasiswa, atau dia pengen dapat jabatan gitu. Nah dia tuh jelek-jelekin kamu, bilang kamu tuh cuma dapat apa yang kamu punya karena privilege, atau karena didukung orang tua, atau banyak yang bantuin, atau kamu punya sugar daddy. Itu sih papi gula. Oke, jadi yang oh ini buat yang pilih PAL 2, ini orangnya sok suci tapi dia sebenarnya pernah nyuri. Tapi dia nuduh kamu yang nyuri loh. Dia nuduh kamu nyuri. Dia yang nyuri, tapi kenapa dia nuduh kamu nyuri? Ini namanya projecting ya guys. Jadi orang projecting itu ketika dia sebenarnya misalnya dia pembohong. Ketika dia ngatain orang, ketika dia melakukan tuduhan gitu, itu pembohong. Ini paling gampang ya, contoh paling gampang. Orang yang sering nuduh pasangannya selingkuh, biasanya dia sendirinya tukang selingkuh. Ya kan? Iya kan? Iya kan? Soalnya gini, dia ngertinya tuh orang tuh mikirnya kayak gitu. Jadi ketika orang nuduh kita melakukan sesuatu, itu sebenarnya adalah cerminan dari apa yang dia tahu. Kalau dia taunya orang selingkuh, ya dia akan nuduh selingkuh. Dia tahu itu salah gitu. Dia tahu itu salah. Jadi ketika dia nyalahin orang lain, ya fokusnya ke situ gitu. Jadi orang ini mungkin ini mantan nuduh kamu selingkuh padahal dia yang selingkuh. Atau ini orang korupsi tapi dia yang nuduh kamu korupsi. Apapun. Dia bilang kamu misalnya dia bilang kamu manipulatif, dia yang manipulatif itu. Buat yang pilih PAL 3 ini yang banyak judge, gossip, prince, rescuer, addict. Ini orang emang kecanduan gosip. Tapi kali ini kamu adalah raja atau ratu atau prince atau princess dalam kehidupan dia. Dia ini punya banyak masalah sih sebenarnya. Dia sebenarnya tidak berada di posisi yang berhak ngejudge kalian, karena sebenarnya dia pun banyak masalah. Dia ini mah cuan banget. Dia bilang ini kan soal kartu kemandirian, ini soal keuangan dan keuangan keluarga. Ini tajir, ini keuangan banget sih. Dia ngegosipin keuangan kalian banget. Entah dia bilang kalian pelit, entah dia curiga sama sumber keuangan kalian, entah dia kayak sirik-sirik aja, julid-julid, kayak gibah-gibah. Ini baru beli mobil, ini baru beli motor, ini baru beli rumah, dia baru ini, dia baru itu gitu. Dia nggak suka kalian tuh naik secara ekonomi, itu dia nggak suka. Ini kan sebenarnya seven of wands kan. Ini kan ketika kita membela posisi kita. Nah dia tuh maunya tuh kalian tuh di posisi yang sama terus. Biasanya kan kalau di kartu ini kan ada kayak orang diserang gitu. Nah dia tuh pengen nyerang kamu supaya kamu turun terus secara finansial. Ini duit banget sih. Oh my god, nih orang duit banget. Oke, buat pile 4, Pioneer, Child Divine, Mystic. Nih orang ngegosipin kalian. Dia bilang dia ngegosip. Ini positif sih. Jadi ini orang sebenarnya ini tetua. Misalnya gini ya, misalnya kamu tarot reader atau kamu astrologer gitu. Ada tetua di komunitas lingkungan tarot, atau misalnya ketua asosiasi perdukunan gitu. Dia ngomongin kalian, tapi ngomongannya tuh positif. Dia bilang kamu tuh sangat beruntung dan kalian tuh punya potensi untuk go internasional. Gila, ini positif sih. Ini
gila ya, ini dari semua yang gosip-gosip negatif ini positif sendiri. Dia bilang ini orang emang berbakat, ini orang harusnya kayak misalnya gitu, Mbah Mijan bilang aku akan